sekarang gaskan. Oh ya. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu. Bukan dia, tapi aku. Ya, Keren banget. Merinding loh. Juara satu nih. Ayo juara satu nih. Ya men. Halo everyone, kembali lagi di podcast SMK Negeri 7 Samarinda dengan saya sebagai hostnya. Dan kita nih kedatangan dua narasumber yang keren-keren dan berprestasi banget nih guys. Sebelum kita mulai lebih jauh ya, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Boleh duluan. Oke, perkenalkan nama saya Suci Handayani dari kelas 11 DKV 1. Terus saya mengikuti cabang lomba komik digital Tingkat? provinsi. Oh my god, keren banget. Perkenalkan, nama saya Neven Exal Fariski dari 11 TZKT 2. Di sini saya mengikuti lomba FLS 3N cabang lomba menyanyi solo di tingkat provinsi. Kalau boleh tahu nih, kalian nih pada juara berapa nih? Berapa ya? Tebak-tebak. 1, 2, 3, 10. Jangan 30. Alhamdulillah kami berdua juara satu. Ya. Keren Mewakilkan banget. Kalimantan Timur. Itu lombanya itu kan provinsi ya, berarti bukan cuma orang Samarinda aja ya? Iya, lawan kami ada dari Bontang, dari Balikpapan, Kukar, dan lain-lain. Banget. Banyak. Itu kalian ngelawan saingannya berapa orang tuh? Gila banyak ya. Banyak sih. Berapa? Saya nggak ngitung. Per kota sih, kota di Kalimantan Timur total semuanya ya. Berarti lukisan yang dari jauh-jauh kota situ ke sini dong? Enggak, Enggak. untuk di provinsi kita lombanya dari Oh. online, jadi kirim video. Kalian nih sejak kapan sih mulai ngikut-ngikut di bidang-bidang kalian gitu? Kayak apa ya? Suci? Yang Bidang kayak lomba menggambar gitu, gimana tuh? Mulai kapan? kalau ini baru pertama kali saya sih. Baru pertama kali. Pertama kali. Mm-mm. Mulainya kapan tuh? Kalau boleh tahu. Itu kayaknya pas di lomba festival bahasa SMK Negeri 7 ya. Kalau Nevan sendiri Nah, kalau Aku sudah mulai dari kecil. dari kecil sudah Iya. nyanyi. nggak jago nyanyi, cuma mulai kelihatan tuh dari kelas 4 SD, dari saya ikut hapsi Kelihatan. kelihatan. Berarti bakatnya kelihatan. Iya. Murni. Jadi kelas 4 SD itu sudah mulai kelihatan. Saya hapsi. Pertama tuh saya ditaruh di tahu gendang nggak? Tahu. Jadi saya ditaruh di situ dulu. Terus ternyata dilihat nih suara saya nih bisa buat, kalau bahasanya syair ya, vokalis di hapsi. Oh. Iya. Terus singkat cerita udah SMP nih. Saya ikut hapsi juga dong di situ jadinya. Jadi ada satu guru yang ngelihat saya suaranya katanya bisa buat solo vokal. Nama beliau Bu Nelly. Oh my god. Ibu, beliau berjasa banget buat saya. Jadi yang awal mula menerjunkan saya di solo vokal tuh beliau. Pertama saya nolak malah, Kenapa? karena saya merasa nggak cocok buat di solo vokal. Jadi dipaksa terus. Jadi setiap ada event di sekolah saya, di SMP dulu ya, SMP 6 BTW. Jadi dipaksa terus. Pokoknya setiap ada event ulang tahun, pokoknya setiap event saya dipaksa nyanyi dan saya nolak terus. Dan di akhir tahun sekolah saya mulai saya berani. Saya diikutkan les,
Dan sampai sekarang, jadi saya dipilih buat mewakilkan FLS 3N di SMK. Berarti banyak banget ya perjalanannya. Iya. Ngeri kali. Kalian nih kan ikut lomba nih, pasti dong ada, nggak semuanya sempurna ya, nggak ada sempurna di dunia ini soalnya. Tantangan terbesar kalian tuh apa gitu saat mengikuti lomba? Siapa dulu? Kok tatap-tatapan sih? Apa dulu ya? Oke, boleh ya. Yang pertama sih, mental saya dulunya gak bagus banget untuk nyanyi di depan orang. Jadi saya sering salah dan saya down banget lah kalau kata orang tuh. Down. Oke. Ya. Kalau ada salahnya, dan karena salah itu juga jadi saya kayak nutup diri gitu loh. Oh, Iya. I get it. Nutup diri. Untuk bisa pede tuh lama waktunya. Susah ya kan? Iya. Karena saya tuh kayak nggak percaya sama diri sendiri gitu loh. Kayak gitu. Kalau Suci? Pertanyaannya apa ya tadi? Kan kamu ikut lomba nih. Iya. Ada masalah kayak struggle-nya gitu nggak? Kayak ketakutan atau kayak apa ya, takut kesalahan gimana gitu? Kalau ketakutan sih pasti ada ya, karena saya awalnya juga nggak pede banget sama gambar saya, karena saya yakin di atas langit masih ada langit gitu kan. Bener sekali. Tapi saya cari banyak motivasi di medsos, terus guru-guru saya juga ngasih motivasi, teman-teman semuanya biar pede aja gitu. Jadi ya saya pedein aja. Terus apa lagi ya? Nggak tahu mau jawab apa. Oke, kita lanjut aja gini ya. Ini kalian pada latihan kan sebelum lomba? Iya. Mungkin dong, nggak mungkin kan? Bisa pasti latihan. Ini kalian pas latihan tuh ada struggle nggak sih? Kayak apa ya, tantangannya gitu loh. Kayak apa gitu? Siapa dulu nih? Suci dulu deh. Siapa dulu? Kalau tantangan itu karena saya juga baru kali ini serius bikin komik kan. Sebelumnya nggak terlalu sering bikin. Itu terakhir bikin kayaknya pas kelas 7 atau kelas 8 SMP deh. Jadinya ya saya di sini masih banyak belajarnya. Saya masih kebingungan sama penempatan panel-panel, terus juga yaitu backgroundnya, terus sama ekspresinya yang kurang berekspresi. Kamu punya art style? Punya. Itu kamu nyari art style-nya susah apa enggak? Susah, karena apa ya, di lomba kali ini tuh walaupun di juknisnya ditulis art style bebas, tapi sebenarnya mereka itu mau art style-nya tuh yang lokal banget, nge-Indonesia banget, karakternya tuh ada ciri khas Indonesia banget. Nah di situ saya bingung mau bikin kayak mana, karena art style saya awalnya itu semi realis kan, jadi ya saya jadinya harus banting style. Di situ juga saya cari-cari tuh komik lokal di Indonesia yang paling populer lah kayaknya di sini ya. Itu kalau nggak salah judulnya si Juki sama Pupus Putus Sekolah gitu. Nah di situ saya ambil banyak referensi dari style mereka, terus saya masukin ke style saya sendiri. Tapi nggak 100% sama ya, karena saya juga baru mulai nyoba-nyoba style yang seperti itu. Oke, kalau kamu pas latihan gitu ada nggak kayak tantangannya? Banyak dong. Iya banyak banget. Jadi saya pertama dibenahin tekniknya, karena teknik saya tuh pas awal-awal tuh banyak salahnya. Mulai dari power dan teknik-teknik yang lainnya ya. Jadi di situ karena power saya kurang ya, otomatis dibanyakin dong exercise pemanasannya. Oke. Ya. Jadi selama 45 menit latihan kan 45 menit latihan kan ya. Setengah jam itu pemanasan. Oh, berkali. Gila sampai bengek di situ. Ini kamu kan sudah juara 1 ya? Oh iya. Of course, boleh nggak? Boleh dong. Mau lagu apa? Yang enak aja, yang tinggi. Yang aku nyanyiin kemarin aja. Boleh. Sekarang gaskan. Oh iya. Ku harus
pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu. Bukan dia, tapi aku. Ya, Keren banget. Merinding loh. Juara 1 nih. Ayo juara 1 nih. Jamemen. Kalian pas ikut lomba ini ada nggak kesan-kesan? Kayak kesan-kesannya gitu. Waduh, kesan-kesan. Ada nggak? Kesan Apa? Kamu? Yang pertama, kan lombanya di Semaga yang untuk kota ya. Untuk kota di Semaga SMA 3 Samarinda. Di sana wah, mereka niat sih nyiapin panggung buat kami nyanyi. Iya. Juri-jurinya juga juri-juri yang terkenal dipanggil. Oke. Fasilitasnya juga bagus di sana. Dan ya, itu sih. Makasih ya Semaga. Makasih ya Semaga. Kalau Suci ada nggak kesan-kesan? sama sih seperti Nevan karena kan satu tempat juga. Walaupun saya nggak ada panggungnya ya karena itu tuh kayak kelas biasa aja sih. Terus jurinya ada di depan, mereka keliling-keliling ngeliatin. Saya gemeter banget setiap diliatin. Mana tiba-tiba datang nanyain lagi. Nggak apa-apa. Kalian? Gitu aja. Ya, dan yang untuk di kota kan tapi nggak offline ya. Jadi kami bikinnya online. Jadi bikin di tempat masing-masing. Jadi nggak ada terlalu banyak kesan dan pesan di situ sih. Iya. Nih kalian kan pada ikut lomba. Ini BTW ikut lomba ini dipilih sekolah atau memang kemauan sendiri? Dipilih sekolah. Sama Ya sama dipilih. kemauan sendiri juga sih. Awal-awal dipilih tuh ada kayak merasa kayak aduh malas deh gitu. Ada nggak? Iya lagi ya. Awal-awal tuh takut kalah kan awalnya. Jadi ya gitu. Mau nolak tapi gak enak juga kalau ditolak. Mumpung cuan kan. Itu sudah, itu lagi. Kalau saya sih nggak ada rasa males ya karena kan first time juga kan jadinya ya masih ada semangat juga gitu walaupun masih tetap takut kalah karena lawannya satu kota siapa yang nggak takut. Tapi alhamdulillah sih. Jadi kalian ini kayak kepilih gitu ya? Mm. Orang terpilih. Wah, Terpilih. Keren kali bahasanya. Cara kalian ngebagi waktunya tuh gimana? Kayak apa ya? Kan agak susah ya. Kalian latihannya pagi, siang, sore, malam. Kalau 24 aku, jam. enggak dong. Jadi ya berantakan sih nggak bisa dibagi. Soalnya latihannya kan di Samarinda seberang ya. Dan rumah aku di Damanhuri. Jauh banget. Dan otomatis kan 1 jam di jalan doang kan. bener. Dan latihannya tuh sering di pagi hari. Kira-kira jam berapa? Jam 8, jam setengah 9. Oh, kamu berangkat sekolah jam berapa? Nah, makanya itu saya sering dispenkan. Oh, Itu dia. seharian. Nggak seharian sih, langsung masuk sekolah habis itu. Capek. Itu sudah makanya banyak keseringan ketinggal pelajaran sih. Oh, kalau Suci? kalau aku sih alhamdulillah nggak offline gitu ya latihannya. Saya sama kos saya itu latihannya dari online, jadi saya bisa pagi hari sekolah kayak biasa, terus juga malamnya latihan. Terus kalau misalnya jam kos di sekolah saya sempatin buat latihan juga. Gitu aja sih. Kalau dispen ada tapi nggak sampai seminggu. Oh, nih aku mau nanya untuk pelajaran yang nonton, kuncinya supaya bisa menang lomba tuh apa sih? Kayak kalian gitu. Sering-sering latihan, jangan pantang menyerah. Percaya kalau diri kita tuh bisa. Betul. Dan juga jangan lupa banyak berdoa. Betul itu Iya. lagi. Gitulah. Terus juga sebelum mulai lombanya jangan lupa banyak-banyak berdoa biar dikasih kelancaran. Jalur langit ya. Iya. Dan jangan takut mencoba. Benar. Kalau ada bakat kalian, ya curahkanlah.
jangan dipendem. Iya Ya, benar. lomba tuh wadah gratis guys buat ngeluarin potensi di dalam diri kalian. Betul. Berarti tapi kan kita juga nggak boleh ya terlalu banyak berdoa. Maksudnya bukan terlalu banyak berdoa tuh bagus, tapi harus diimbangi dengan Usaha. bener banget. Kalian ini setelah mengikuti lomba di tingkat provinsi mau lanjut kemana nih? Maksudnya mau dilanjut kah ke tingkat yang lebih besar? Siapa tahu kan punya panggung. Oh iya, ini mau bakal dilanjut di tingkat nasional. Keren banget sumpah. Jadi ngelawan provinsi lain, 34 provinsi. Contoh. Contoh Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jakarta Pusat bahkan. Oh. Iya. Nah, kamu juga? Iya. Oh. Karena memang dari FLS 3N sendiri tuh ada tingkatannya gitu. Mm-mm. Ya kan tingkatan kan. Iya. Mulai seleksi dari sekolah dulu seperti festival bahasa kemarin itu seleksi buat FLS 3M. Oh. Terus kalau juara 1 lanjut ke tingkat kota, begitupun seterusnya. Mm-mm. Kalian ada kayak takut gak gitu? Wih, takut banget, apalagi yang pas di kota ya, kan itu first time banget ngelawan Mm-mm. orang-orang yang punya nama besar. Mm-mm. Kamu sih? Sama sih, tapi karena guru saya bilang di komik digital ini belum ada lawan yang terlalu jadi saya kayak pedein aja diri saya sendiri, aku yang paling bagus di sini. Nggak bermaksud sombong ya, tapi itu biar percaya diri aja. Ini dari ini. Bisa ini nggak? Sebentar, aku ditelepon bapakku tadi. Oke, boleh. Oke, kita kembali lagi setelah habis iklan di browser SMK 7. Memang ini siapa yang kayak gitu ini? Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, Tadi kan sampai Apa ya? mau lanjut kemana? Oh iya. iya. Sekarang aku mau nanya nih, kan kalian sudah agak-agak jauh melenceng ke sana kan? Maksudnya nggak melenceng, kayak jauh gitu. Tingkatannya. Tinggi udah, dibilang tinggi. Nggak kan tinggi kan? Kalau memang boleh diulang dari awal, Tuhan ngasih kesempatan kedua, kalian mau gimana tuh? Maksudnya kayak apa ya? Apa yang mau kalian ubah gitu? kalau saya pengen lebih sering latihan, lebih rajin lagi karena sebelumnya saya malas-malesan. Ya, gitu aja. Terus saya perbanyak riset juga tentang style-style lokal sama alur cerita yang nggak terlalu flat gitu. Itu aja sih kayaknya. Kamu? Kalau aku sama, aku juga mau, kalau bisa diulang, aku mau ngebenahin latihan aku. Kalau sering bolong-bolong, Apa ya bolong? latihan sering bolong-bolong. Dan memang ternyata latihan itu penting, yang baru saya sadar sekarang ya. Benar. Latihan itu penting banget buat perkembangan kedepannya. Mm-mm. Jadi ya itu. Aku aja sebelum konser latihan. Ya, Konser konser apa tuh? yang kemarin, yang berponytail. Oh, Gue tuh. Ariana Grande ya. Peset, tak boleh disebut nama branding. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kalian mengikuti dan nama kalian ini bisa termasuk besar ya di SMK 7. Iya, besar lah itu. Kalian ini pernah nggak ngebayangkan kalau kalian ini bisa jadi kayak gini gitu? Sejujurnya kalau saya nggak pernah kepikiran ya, apalagi sama sekali nggak pernah kepikiran untuk ikut lomba-lomba gitu. Tapi karena pas di sekolah ini kemarin ada lomba festival bahasa dan katanya juga wajib kan diikuti, jadi saya iseng lah coba-coba ikut. Karena selain saya juga ada sih sebenarnya satu, cuma saya suruh ke poster aja. Kalau Nepan? Ya, yang nggak nyangka sih, soalnya di rumah kan nggak ada yang suka nyanyi, malah bukan nggak ada yang suka nyanyi, nggak ada yang nggak ada yang berfokus di bidang vokal. Oh, jadi kamu sendiri ya? Iya, Terus tanggapan orang tua gimana? Kaget? awalnya sih nolak ya kalau saya nyanyi, bukan nolak, kayak nggak percaya. Oh. Masih bisa nyanyi. Tuh, sama kayak gue dulu. Jadi saya tuh maksa ikut les. Iya. Maksa. Memang pengen ya? Memang pengen. Jadi setelah maksa itu ya akhirnya dibolehin dan ternyata bisa. Terus apa tanggapan orang tua? Ya kaget. Oh my god, bangga banget pasti. Oh iya, bangga pasti.
eh, di saat-saat kalian latihan kecapean atau gimana gitu, ada nggak di mana kalian ingin nyerah? Kalau saya pasti ada sih. Bahkan sebenarnya di tingkat provinsi ini saya sebenarnya tuh nggak mau meraih juara gitu, pengen. Udah sampai sini aja deh kayaknya. Cuma karena Agak sombong ya. nggak bermaksudnya Agak lantang. nggak bermaksud buat sombong ya. Soalnya rasa jenuh dari tingkat kota kemarin itu masih ada, karena katanya tuh benar-benar bikin saya langsung kayak drop gitu. Nggak sampai drop banget sih, cuma ya gitulah. Makanya apalagi karena hari libur saya dipakai untuk latihan kan, jadinya saya kayak aduh males banget. Jadi ya kayaknya di sini sampai sini aja deh untuk lombanya, tapi nggak nyangka banget bisa meraih juara 1 gitu loh, kayak wow. Oke, kalau Nevan ada nggak rasa-rasa kayak pengen nyerah gitu pas latihan? Iya lagi. Soalnya kan lawannya dari berbagai kota kan untuk di provinsi ini. Jadi di situ pressure lagi dong. Tekanannya lebih kuat lagi kan. Banyak dong. Soalnya yang saya lawan ini kan juara satu dari kota-kota lain. Yang otomatis bagus-bagus semua dong. Bener. Tapi untungnya saya yang juara satu. Sombong nih, sombong. Nih, karena kalian sudah ikut lomba, secara tidak langsung cita-cita kalian tuh kan pasti berubah ya. Dulu punya cita-cita apa? Kayak pengennya gitu jadi apa gitu waktu besar? Kok dance? Mau jadi dancer dia. Tidak provinsi dong? Profesi. Iya, betul. Provinsi dong. Ada nggak? Aduh, nggak pernah kepikiran lagi. Soalnya dari dulu cita-cita saya selalu berubah. Oh. SD jadi pilot, poluan. SMP jadi pelukis. SMK ini nggak tahu lah apa aja. Bunyi ya tadi jarinya. Sekali dikira. Oh iya. Pegal. SMR. Oh SMR. Kalau Nevan ada nggak cita-cita dulu? Aku juga sama kayak Suci. Apa? Berubah-ubah. Mulai jadi pemadam, polisi, tentara, Of course. Wow. tahu-tahu jadi penyanyi. Penyanyi. Oh, sudah. Kelihatannya lain ya. Sudah nih jadi penyanyinya. Nanti masuk akademi. Bener. Akademi Asia. Dangdut dong. Iya. Nih, kalian nih setelah lulus SMK mau masuk mana nih? Masuk mana nih? Apa nih kuliahnya? Iya, mau lanjut kuliah. Kalau saya nggak, awalnya saya berniat nggak mau kuliah gitu, mau langsung kerja aja. Tapi pas saya omongin nih ke orang tua saya disuruh lanjut kuliah aja karena mereka bilang nanti kamu kalau udah lulus mau ngapain kalau nggak kuliah. Terus saya pikir iya juga ya, ngapain ya, belum tentu juga kan dapat pekerjaan langsung gitu. Benar Jadi sekali. ya mulai dari sekarang saya mau coba pikirkan dulu kuliah-kuliah yang bagus gitu buat saya. Gitu aja. Masih mikir kan ya? Kalau Nevan? Ya kalau aku bakal lanjut kuliah sih sambil meniti karir kan. Karir. Oh, panggung loh. Oh iya, nyari panggung, ya nyari panggung juga. Nanti aku bantu. Sekali. Sekalian kuliah. Oh, kuliahnya pengen ngambil apa nih? Ada rencana? Belum ditentukan sih. Kalau kamu sendiri ada nggak pengen gitu? Kalau aku pengennya sih etnomusikologi ya di Unmu. Apa tadi? Etnomusikologi. Ya. Apalagi ya? Aduh, pertanyaan bingung nih. Kalian nih ada nggak mau gitu nyeritakan pengalaman kalian, kan tadi dari tadi kan bahas-bahas keriaan kalian ya, kesombongan. Ada nggak pengen ceritakan pengalaman supaya anak-anak SMK 7 ini kayak lebih wow gitu sama kalian. Jadi kayak saya anak SMK 7 ini lebih oh my god, aku mau nih ikut kayak kakak Nevan, kayak kakak Suci. Sedangkan adik-adik kelas yang baru masuk kan belum tahu nih arahnya kemana. Sedangkan di SMK 7 kan banyak ya. Jadi kan ada nggak kayak pesan-pesan buat adik kelasnya atau kayak mau ceritakan kali pengalamannya gimana, kayak dari gimana ya, ngomongnya susah. Ada? Oh, dari Suci mungkin gimana? Walaupun latihannya itu terasa berat dan juga kayak merasa terbebani karena banyak harapan yang diberikan ke kita, tapi
jadikan beban itu motivasi aja untuk kita. Benar banget, keren. Terus juga menang kalah itu nggak apa-apa guys. Menang itu kayak dapat bonus aja sih sebenarnya. Iya, Tapi berharap. dapat. Iya, setiap manusia kan selalu berharap atas pencapaiannya. Terus juga lumayan dapat duit. Ini nyincar duitnya kah atau cuma satu aja nih? Duitnya. Terus juga ada sertifikatnya juga, bagus tuh buat masa depan kalian nanti. Juga kalian bisa dapat banyak teman-teman baru kalau misal lombanya tuh offline. Saya aja ini dapat teman baru nih dari sekolah lain. Oh, keren. Kalau Apa lagi? ada lanjutan? Apa ya? Nggak tahu ya. Kalau Dari Nevan? mana mungkin? Ya kalau pesan saya buat adik-adik kelas, sudah adik kelas banget kan ya. Iya. Kalau kalian punya bakat, jangan dipendem. Keluarkan suara Iya, lo. keluarkan. Nanti kalian bakal dilatih di SMK 7 kalau sesuai bidangnya ya. Dan bonusnya bakal dapat Apa ini gini-gini? Apa ini? Nanti dorong. duit dong. Apa itu? Keren. Iya. Jadi kalian ini termasuk siswa berbakat kan? Oh my god. Iya enggak ya? Berbakat nggak ya kita? Apa Tahu nih? nggak ya? Jujur nggak tahu. Berbakat. Gimana nih rasa kalian jadi siswa-siswa berbakat? Sebenarnya saya nggak ngerasa terlalu berbakat sih. Ah, enggak Tapi ya gitu deh. Saya bersyukur sih dibilang siswa berbakat. sombong sekarang. Ini untuk adik kelas yang akan datang, yang akan mengikuti jejak kalian. Oh, jejak nih. Jejak. Ada nggak kayak caranya supaya, kan kalian pernah ikut lomba nih, pasti pernah merasa gugup, macam-macam itulah ketakutannya kayak anxiety. Banyak tuh. Kalian ini gimana tuh cara mengatasinya supaya jadi supaya adik kelasnya oh my god caranya begini loh gitu supaya nggak anxiety. Wow. Gimana? Siapa dulu? Kalau dari saya ya perbanyak latihan. Latihan. Itu harus sih, perbanyak latihan. Latihan apa nih? Diliatin supaya nggak gugup. Kalau semisal ada bakat terus terjunin di situ ya, harus banyak latihan. Kayak misalnya saya solo vokal. Kayak saya ya. Oh saya. Keren banget. Aku deh. Jadi harus banyak-banyak latihan dan banyak-banyak berdoa supaya enak jalan ke depannya. Kalau Suci, Iya, sama kayak Nevan juga. of course sama. Iya, apalagi karena kalau kita sudah latihan terus hasilnya tuh udah oke banget menurut kita, itu bakalan ningkatin rasa kepercayaan diri kita juga gitu. Betul. Jadi pas sudah sampai sana rasa gugupnya tuh kurang. Tapi ya tetap aja kita pasti selalu ngerasa gugup ya apapun yang kita lakukan nanti, apalagi lombanya gede gitu. Gede ya. Gede. Gede kayak Gede nggak tahu. banget. Kalian nih pernah berharap nggak setelah ikut lomba-lomba begini nih kayak nama kalian tuh, aduh aku pengen ikut konser deh, aku pengen buat konser deh, atau ini kayak buat manhwa gitu. Wow. Maunya ya. Maunya. Maunya soalnya kayak tapi sponsor. Sponsor semakin gitu. Oh, semakin jauh. Ya keren banget tuh semakin jauh. Oke. Ini kata-kata terakhir apa? Kata-kata terakhir. Enggak maksud Bakal gua. diumumin di masjid gitu. Enggak, audit tuh. Nobel Minzal. Aduh. Ini untuk adik kelas nih, ini pesan-pesan yang benar-benar yang harus kalian sampaikan, harus banget. Punya nggak pesan-pesan biar supaya adik kelas nih, oh my god, kakak gue gitu, inspirasi gue. Oh enggak gini, kalian punya inspirasi tersendiri nggak gitu? Maksudnya kayak Nevan gitu, dari artis siapa atau siapa gitu, kamu punya nggak juga? Kalau saya enggak. Nggak ada? Nggak tahu ya. Karena saya kalau ngelihat itu bukan dari artis-artis atau studionya gitu, tapi saya baca apapun yang saya suka dan nyantol di hati saya gitu loh alurnya. Jadi ya mau studio apapun, artis siapapun itu saya baca aja. Kalau Nevan ada nggak artisnya? Idola ya. Azam dong. Oh lain. Kalau dari musik sendiri ya
Om Once di Dewa 19 Tahu. yang aku larjuna. Favoritku juga itu. Ya kan? Seangkatan. Bagus. Ya. Seangkatan. Waduh, tua banget dong saya. Sama Judika. Oh, Judika ya. Judika tuh keren banget. Iya kan. Cuman saya kurang mengeksplor sih nama-nama artis di Indonesia. Kan memang saya. Oke, ini ada pesan-pesan terakhir banget untuk adik kelas. Pesan-pesan kata-kata terakhir apa itu? Kata-kata terakhir. Allah Akbar. Siapa yang mau mati? Jadi wasiat saya Wasiat. Siap. untuk kalian tetap belajar, perbanyak belajar, tetap jadi wadah kosong dimanapun kalian berada. Wah, keren banget nih pesan-pesan kakak-kakaknya. Wow. Ikuti guys jejaknya. Suci. Saya Jangan mau dong, cepat. saya nggak bisa bikin kata-kata karena saya juga termasuk orang yang nggak terlalu terpengaruh sama kata-kata motivasi gitu. Jadi Oh. ya ikutin aja seperti kata Kak Nevan. Kak Nevan. Kak Ah, Nevan. Kak. Kak Kak. Nevan. Kak Nevan. Panggil saya Om. Oh, Om siapa? Dia Jangan. punya- Bercanda ya guys. Oke, karena durasinya sudah habis dan waktu sombong kalian juga sudah selesai. Oke, marilah kita tutup. Kameranya sebelah situ dong. Yang mana? Oh ini. Lain. Salah. Yang mana tuh? Ya. Oke. Jadi karena memang terang banget nih muka gue. banyak pahalanya ya. Amin. Oke, karena mau ikut-ikutan? Ada dagangan nih. Oke. Nggak lihat nih ponytail. Oke. Karena durasinya juga sudah habis dan waktu sombong mereka juga sudah berakhir. Kenapa waktu sombong? Karena ya gitulah. Lihat aja teman. Jadi untuk kalian adik-adik kelas yang ingin mengikuti jejak-jejak kakak kelas ini yang berbakat dan berprestasi, teruslah berusaha, jangan mudah menyerah, teruslah berdoa, namun diikuti dengan usaha, itu penting banget. Karena kalau cuma doa doang nggak mungkin bisa berhasil. Betul. Oke, ya sudahlah. Kita Sudahlah. tutup podcast SMK 7 ini dengan kesombongan mereka. Oke, bye. Dadah guys. Yeay.